too far from here, focused on my own way, with never looking back to those who lived in fear. There was nothing I could do, there was nothing you said that could make me realize how much lucky I was. Hari ini saya sedang bersama Kang Yuda ya, sebagai perwakilan dari ketua Panrise ya, puncak besar panorama bikepark. Gimana Kang, ini coba dijelaskan maksud dan tujuannya Kang? Maksud dan tujuan Panrise puncak besar panorama bikepark adalah ya wadah silaturahmi penghobi sepeda Pangalengan, khususnya minat balap. Tapi dengan kemasan serius, tetap fun. Jadi tetap fun diutamakan, walaupun mengonsep dengan timing sistem serius dari Jerman, terus sponsorship yang emang serius. Semuanya serius, tapi dibikin fun. Dibikin fun. Ini Kang, yang datang ke event ini berapa komunitas sih Kang? Yang datang sangat banyak komunitas, yang jelas komunitas dari Pangalengan murni, semuanya orang Pangalengan. Nggak kurang dari 5 komunitas yang sekarang hadir mengikuti acara Panrise sekarang. Alhamdulillah bisa menjadi ajang silaturahmi buat awalan, mungkin kedepannya bisa lebih banyak komunitas yang ikut. Ini yang akan digelar ini berapa kelas sih Kang? Yang akan digelar tuh ada 5 kelas. Yang satu kelas eksibisi. Kelas eksibisi itu orang-orang yang emang udah pernah, udah biasa disebut pro enggak, tapi minimal mereka udah pernah ikut kompetisi levelan nasional sama internasional. Jadi itu untuk menjadi mukanya orang Pangalengan lah. Menjadi contoh prototipe orang Pangalengan bahwa balap itu seperti ini. Nah, mereka ada kurang lebih ada 9 orang. Terus ada kelas main open dari umur 29 ke bawah. Ada Master A dari umur 30 sampai 39, Master B dari 40 sampai 49, dan Master C dari 50 up. Jadi total semua ada 5 kelas. Ini Kang, untuk rute seperti ini sepeda yang paling pas ini jenis apa sih? Yang paling pas ya, karena ini trek enduro ya, sepeda enduro udah paling benar di trek seperti ini. Paling benar. Oke Kak, pertanyaan terakhir, harapan kedepannya Kang? Harapan kedepannya untuk event ini mudah-mudahan menjadi berkesinambungan, berkelanjutan. Event berikutnya lebih meriah lagi, dan banyak tumbuh bibit-bibit pembalap dan bibit-bibit penghobi minat balap yang emang serius, dan tumbuh juga sponsor-sponsor yang orang Pangalengan Baleunghar. Iya benar kan. Baleunghar maunya tuh support atau karunya. Support kan ya. Nah, karena banyak iya nih kan balap teh. Ya, mereka mudah-mudahan bisa support juga kepada orang-orang yang punya kapasitas potensi. Di dua segmen itu mudah-mudahan tersentuh gara-gara event ini. Terima kasih Kang atas waktunya. Mudah-mudahan harapan kedepannya ada event-event lagi yang lebih bagus, dan ada para donatur Pangalengan yang ikut menyupport kegiatan kita bisa. Sukses Kang. Terima kasih. Oke pemirsa, sekarang saya sudah bersama peserta Panrise bersama Kang siapa Kang? Saya Kang Imbar. Saya Alek. Sam. Gimana Kang tanggapannya Kang soal acara ini Kang? Tanggapan soal acara ini, saya salut banget sama panitia si Kang Yuda sama anak-anak yang lain juga. Ini mudah-mudahan bisa mengangkat wisata sepeda di Pangalengan yang baru-baru ini udah agak pulas tidur lah. Mungkin agak pandemi ya, ngeleyep. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan adanya Panrise panorama puncak besar ini bisa mengangkat wisata sepeda kembali seperti yang sudah dan bisa mempererat antara goeser di Pangalengan juga. Sambil silaturahmi ya Kang ya? Sambil silaturahmi, jadi satu sama lain bisa saling kenal kan. Otomatis jarang-jarang ketemu. Sekarang mempertemukan, mudah-mudahan per 3 bulan atau per 6 bulan bisa mengadakan acara ini lagi. Kang mau namain Kang? Saya mah dikit aja, hebat. Kang Sam, sukses selalu pergoesan Pangalengan. Amin. Oke, terima kasih Kang atas waktunya. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar ya Kang ya. Amin.
Terik Raja. Mengucapkan untuk para rider-rider yang bertanding hari ini semoga fun dan tidak ebok selanjutnya. Terima kasih untuk peserta-peserta yang lainnya. Semoga selamat sampai tujuan. Terik Raja. Kami tim dari RCB ikut memeriahkan fundraise 2 Oktober 2022 Panorama. Pengelola juga pengelola panorama puncak besar atau kalau di tracknya disebut dengan panorama bike park. Oke Kang, ini maksud dan tujuannya diadakan acara ini untuk apa sih Kang? Nah, kalau tujuan utamanya adalah yang pertama kita itu ada tribut almarhum Mang Wawan Samikawani. Jadi Wawan Samikawani itu ini yang membuat ngeplot track sini. Tracknya? Iya, ngeplot track ini, tapi belum sempat juga menikmati track ini. Kita lanjutkan untuk salah satunya mengenang beliau. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu silaturahmi. Nah, ini tuh udah lama vakum dari ini tuh. Cukup lama vakum. Nah, kita aktifkan kembali untuk silaturahmi semua. Ini khusus Pangalengan dulu. Jadi teman-teman Pangalengan harus tahu dulu bahwa track ini aktif kembali. Aktif kembali itu. Jadi yang pertama, yang kedua itu. Dan teman-teman pecinta sepeda nih khususnya yang memang downhill ini, teman-teman bisa kumpul lagi ada di sini. Karena selama ini bertanya-tanya ini ada nggak? Nah, lanjut Mas. Tujuan berikutnya. Seperti yang disampaikan sama Kang Adit tadi juga kegiatan fundraise ini juga untuk sebagai wadah teman-teman pecinta sepeda downhill di Pangalengan selama ini kan seringnya kan kalau event kan di luar Pangalengan di Bandung di tempat lain. Nah ini menjadi inisiator di Pangalengan. Mudah-mudahan kedepannya acara fundraise seperti ini akan sering diadakan. Jadi teman-teman sepeda di Pangalengan itu punya wadah untuk berekspresi di sini. Ini Kang ada berapa trek sih Kang di sini Kang? Sebagai pengelola ini ada yang akan disuguhkan misalkan untuk rider yang ada di luar dari Pangalengan misalkan. Jadi gini, di Panorama Bike Park itu kami saat ini punya dua SS, punya dua track ya. Ada track SS1 yang sifatnya tracknya cepat. Kemudian ada SS2 yang sifatnya teknikal. Jadi dia banyak menguras para racer itu untuk mengasah kemampuannya kalau di SS2. Kalau di SS1 ini lebih ke kecepatan. Gitu. Nah, kedepannya di Panorama Puncak Besar ini juga nanti akan juga ada SS3 dan SS4 gitu. Jadi kedepannya selain dari track yang sudah ada, kita juga berencana untuk membangun untuk yang ekstrimnya, kelas ekstrimnya kedepannya seperti itu. Ini Kang,
untuk pemula bisa nggak Kang ikut main ke sini misalkan kalau ada dari luar Pangalengan ada kelas pemula bisa nggak Kang? Sangat bisa Kang, Sangat bisa. Jadi beberapa pengunjung kami sih ada juga yang dari Jabodetabek sudah cukup banyak kayak Bekasi, terus juga Depok itu, Tangerang itu juga cukup banyak. Mereka biasanya terkesima ya dengan trek yang SS1 ini ya, karena selain treknya termasuk juga safety, terus juga pemandangannya yang cukup bagus. Nah, kedepannya untuk menjaring teman-teman pecinta sepeda yang lainnya selain yang sudah SS yang trek yang sudah ada tadi, itu ada trek-trek berikutnya itu yang ada kelas ekstrim, terus juga ada yang kelas nanti yang XC, yang memang hanya fun saja gitu, fun juga aja. ada nantinya. Itu. Atau untuk pemula mungkinnya masuk ke kelas fun. Ini Kang sebagai pengelola fasilitas apa aja sih Kang yang disogohkan untuk para pengunjung yang datang ke sini mungkin? Nah, untuk fasilitas sendiri sebenarnya kita masih dalam proses pembangunan ya. Jadi yang sekarang sudah ada, kami ada camping ground lengkap dengan fasilitas seperti kasur, kemudian bantal dan sebagainya, selimut juga ada. Jadi teman-teman yang misalkan mau yang dari luar kota tidak perlu khawatir untuk mau nginep di hotel mana, bisa langsung di sini, jadi bisa lebih puas untuk mencoba trek yang kami punya. Terus juga fasilitas yang lain ya fasilitas umum sudah ada semua. Cuman kedepannya memang masih proses pembangunan. Tambahan fasilitas yang unik, di kita itu salah satu daerah yang no blank spot sinyal. Oh, jadi sinyal apapun. Benar mantap. Boleh cek, mohon maaf di mana gitu wisata di sini rata-rata dapat blank spot. Kalau kita no blank spot, semua provider semua, jadi kalau mau yang selfie langsung update status semua langsung aman di sini. Aman. Nah, tiba-tiba habis kuota. Kita menyediakan wifi. Kita menyediakan wifi gratis di sini. Ada wifi gratis, jadi habis kuota aman. Kalau mau update status aman. Kalau mau sosial media di sini aman. Jadi kita juga ada. Jadi untuk pemirsa nih yang penasaran ingin mencoba trek baiknya di sini Kang ya. Coba kalian, jadi fasilitasnya udah enak lah. View-nya memanjakan mata ya. Nah, view kita di sini ya, lain lagi ketika view bersepeda lebih bagus lagi. Ada lagi, jadi di view di bawah tuh lebih enak lagi. Kenapa disebut view itu bukan view atas aja, tapi view ketika kita bersepeda itu di bawah lebih memanjakan lagi. Ya, untuk pesepeda ya. Apalagi untuk pengunjung yang lain sebetulnya masih banyak atraksi-atraksi lain yang bisa kita sampaikan lah. Tapi silakan saja. Oke Kang, pertanyaan terakhir, harapan kedepannya nih. Ini sebagai pengelola ingin seperti apa sih Kang? Harapan ke depan sebetulnya ini yang pertama ya tadi itu kita pengen mengaktifkan kembali di sini komunitas-komunitas khususnya Pangalengan, komunitas sepeda khususnya Pangalengan, baik sepeda apapun bisa menikmati area sini. Itu. Ya untuk yang lainnya adalah ya kita pengen bahwa area kita di sini itu tidak hanya untuk kita tapi bermanfaat untuk lingkungan juga sih kita. Bukan cuma daerah kita ini tapi seluruh perkebunan pertamanan. Mas lanjut ini. Itu aja. Siap. Oke. Mungkin untuk pemirsa di luar sana yang penasaran bisa Kang apalah misalkan sepatah dua kata Kang. Lanjut. IG-nya Mas boleh. Yang penasaran pengen mencobain trek sepedanya dari Panorama Bike Park bisa langsung juga ke IG-nya kami di Panorama Bike Park. Di situ juga sudah ada juga untuk kontak personnya siapa nanti untuk booking ke sini. Terus juga jangan khawatir, di sini juga kita nyediain loadingan juga. Jadi teman-teman yang sepeda nanti jangan khawatir ketika sudah sampai finish terus naiknya seperti apa, kami sediakan loadingnya. Oke, masih di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik. Itulah obrolan singkat kita dengan pengelola ya Panorama Bike Park. Mudah-mudahan kedepannya segala harapannya terwujud ya Kang ya. Amin. Dan ada sisi positif juga untuk masyarakat ya bisa menikmati Panorama Bike ini. Terima kasih Kang atas waktunya. Mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Ya Kang. Masih di Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik.
Oke Kang, gimana kesan tadi mengikuti fundraise ini? Posisi berat. Di exhibition saya paling tua, usia 40 melawan 20-an. Atmosfer penonton lebih parah dari Runload Enduro lokal ini, lokal race ini, aduh mantap. Sampai crash, gember guys. Gember, tapi mantap. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ke depan, bisa jadi jadwal tahunan lah. Iya. Bisa menunjukkan bibit-bibit. Amin. Nasional. Ayo rekan-rekan, kita semua berkumpul di sini. Melvin, CPC sama GBK untuk menghadiri perwakilan fundraise di Panorama Pangalengan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan lancar. Dalam waktunya. Mungkin itu ya rekan-rekan ya. Kalau ada tambahan mungkin dari rekan yang lain, Pak Haji Asep, silakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Itulah keseruan-keseruan yang terjadi di acara fundraise Panorama Biker Park yang berada di Puncak Besar Pangalengan. Saksikan terus Bapeng Channel di acaranya Nyintrik Tapi Nyentrik, dan mudah-mudahan video ini ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.